teman-teman, welcome to YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Lia Marani. Jadi di sini kali ini kita sudah sampai pada bab ke-16 yaitu routing topologi. Nah, materi yang kita akan bahas pada bab 16 kali ini ada 7 materi. Di mana materi pertama yaitu ada konfigurasi routing, kedua ada share internet connection, ketiga ada konfigurasi NAT, keempat konfigurasi non permanen part 1 dan lain sebagainya. Kita masuk terlebih dahulu pada materi pertama yaitu konfigurasi routing. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi routing supaya semua server yang ada pada topologi ini bisa saling terhubung atau berkomunikasi. Jadi pada defaultnya, klien Ubuntu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS ataupun internal network. Dan juga sebaliknya dikarenakan kita belum mengaktifkan konfigurasi routingnya. Nah, di sini kita coba ping Ubuntu desktop terlebih dahulu. Kita coba ping IP dari Ubuntu desktop. Nah, ini adalah IP Ubuntu desktopnya. Nah, di sini kita akan coba ping IP dari Ubuntu server ke klien Ubuntunya. Nah, coba ping 10.10.10.3. Nah, ini tidak bisa karena kita belum mengaktifkan konfigurasi routingnya. Untuk mengaktifkan konfigurasi routingnya, kalian bisa masuk ke router Debian terlebih dahulu. Kemudian kalian pastikan kalian sudah masuk ke router terlebih dahulu ya. Lalu kalian bisa masuk ke nano slice etc sysctl.conf. Kemudian kalian bisa hapus pagar pada IP forward IPv4. Kalian bisa pagar. Kemudian kalian bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, untuk pengeceknya kalian bisa menggunakan perintah sysctl -p. Kalau di sini sudah masuk net.ipv4, artinya kalian sudah mengaktifkan konfigurasi routingnya. Kemudian kita coba ulang ngeping IP dari Ubuntunya pada klien Ubuntu. Nah, kita bisa coba ping ulang ping yang sebelumnya tadi. Dan dia bisa, artinya ini TTL itu merupakan artinya kita sudah terhubung. Kita bisa ngeping, kita sudah berhasil mengeping IP Ubuntu server pada klien Ubuntunya. Kemudian kita masuk materi kedua yaitu share internet connection. Jadi kita akan membuat router Debian ini supaya bisa mendapatkan internet, dikarenakan router Debian ini menggunakan adapter host only, yang dimana host only ini hanya digunakan untuk terhubung ke host OS saja. Nah, kita akan coba ping 88 pada router Debian. Ini kita bisa ping 88. Ini tidak bisa karena dia tidak mendapatkan akses internet. Nah, caranya untuk mendapatkan akses internet, kalian bisa share wifi kalian atau share host only yang ada di adapter ini pada wifi. Kita bisa buka control panel. Kemudian kalian pilih network and sharing center. Kemudian kalian pilih network yang ini, sharing center, maaf. Kemudian kalian pilih change adapter settings. Kemudian kita bisa lihat di sini ada VirtualBox host only. Itu merupakan host OS atau host only yang ada pada virtual mesin kita atau router kita. Kemudian kita bisa klik kanan berada di sini. Kemudian kalian bisa pilih properties. Dan kalian pilih sharing. Ini sebelumnya aku pakai VMware, kita bisa allow terlebih dahulu. Dan kita sharing ulang. Kita ke properties. Dan kita sharing. Kita pencet yang allow. Kemudian kalian pilih di sini. Kalian bisa pilih yang VirtualBox host only network. Kemudian kalian bisa oke.
Nah, di sini ini peringatan bahwa otomatis IP address-nya akan berubah menjadi 192.168.137.1 yang sebelumnya itu 192.168.56.1. Nah, di sini dia otomatis akan berubah. Kita bisa lihat di sini. Ini IP-nya akan berubah ya. Kita bisa mengubah. Ada router Debian juga. Kita masuk ke router Debian. Kalian masuk ke nano slice etc slice network slice interfaces. Kemudian kalian enter. Di sini yang efface ini kita bisa ganti dengan 137. Nah, di sini aku mau ganti dengan 2 aja. Dan kita ganti yang ini 137 juga. Gateway-nya juga sama. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X Y enter. Kemudian kita bisa apply dengan sistem ctl restart network. Dan kita bisa enter. Jadi di sini kita bisa cek dengan IPA. Di sini IP-nya sudah ganti menjadi 192.168.137.2. Di sini kita bisa ping 88 kembali. Nah, ini dia sudah bisa terhubung ke internet. Artinya kalau ada perintah TTL, artinya dia bisa terhubung ke internet. Kita berhasil menghubungkan router Debian untuk mengakses internet. Nah, kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu konfigurasi NAT. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT, di mana nantinya IP privat akan diterjemahkan ke IP public. Nah, NAT itu sendiri singkatan dari Network Adapter Translate. Nah, yang dimaksud dari IP privat itu merupakan ini 172.16.1.2 itu merupakan IP privat. Sedangkan IP publiknya itu adalah 192.168.56 yang sudah kita ubah menjadi 137.2. Nah, mengapa kita menggunakan NAT? Supaya klien Ubuntu server dan Debian server ini kita bisa memiliki akses internet. Nah, kita bisa masuk ke router Debian terlebih dahulu. Kalian masuk ke router Debian terlebih dahulu. Kemudian sebelum melakukan konfigurasi NAT, kita diharuskan untuk menginstal CD-ROM terlebih dahulu dengan perintah apt min cd-rom add. Kemudian kalian enter. Dan kalian bisa masukkan, ini saya sudah masukkan ISO-nya. Kalian bisa masukkan ISO-nya di sini ya, di bagian remote disk for virtual drive. Kalian bisa masukkan ISO dari router Debian ini. Saya pakai Debian, jadi saya pilih Debian. Kemudian kalian bisa menggunakan perintah install iptables. Sorry, di sini kalian bisa apt install iptables. Biar kalian bisa pilih Y. Ini masih progress. Nah, untuk mengkonfigurasi agar semua virtual machine bisa mendapatkan internet, kalian bisa menggunakan perintah. Nah, kalian bisa menggunakan perintah iptables mint nat min a nya besar, kemudian post routing. Setelah itu kalian bisa masukkan min o, nya kecil, dan kalian masukkan post 3. Kenapa post 3? Karena kita ingin
membagikan atau kita ingin membuat semua virtual machine itu bisa terhubung ke internet dengan host only. Sedangkan host only itu ada di endpost 3. Jadi kalian bisa pakai endpost 3. Kemudian min-j nas kuerade kue, dan kalian bisa enter. Kemudian kalian bisa ping pada setiap virtual machine. Kemudian kalian coba bisa ping 88 pada virtual machine. Ini sudah bisa, sudah ada TL. Kemudian kita ke Ubuntu server. Nah, ini juga bisa TTL. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT permanen. Nah, mengapa? Misal teman-teman ketika router Debian nyala, pastinya semua server itu bisa terhubung ke internet. Tapi apabila router Debian mati, kemudian dihidupkan kembali, maka kita harus mengkonfigurasi ulang. Nah, sekarang kita akan melakukan permanen supaya kita tidak melakukan konfigurasi lagi, apabila router Debian kita hidupkan kembali. Kita bisa ke router Debian. Nah, di sini caranya kalian bisa membuat folder dengan mkdir, kemudian slice etc, slice i, dan kalian enter. Setelah itu kalian bisa masuk ke IP tables, min save, kemudian tanda ini, kemudian ke etc slice IP tables, ini terus titik v4, kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa cek dengan cat slice etc slice IP tables, kemudian slice rules titik v4, kita bisa enter. Nah, ini artinya routing ini completed, artinya dia sudah menyimpan permanen IP tables atau routine yang ada pada router Debian ini. Jadi nantinya ketika router Debian ini mati, semua virtual machine, entah itu Ubuntu server, Debian server, itu bisa mendapatkan akses internet karena ini sudah permanen. Kemudian kita masuk pada materi kelima, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Nah, kalian bisa buka router Debian terlebih dahulu, pastikan kalian sudah masuk ke root ya. Kemudian kalian bisa masukkan nano slice etc slice apt slice titik this. Di sini kalian bisa pagar saja agar dia tidak bisa aktif. Kemudian kalian masukkan, di sini kalian bisa masukkan perintah seperti ini. Kemudian kalian bisa simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita bisa masukkan perintah apt update untuk mengupdate-nya. Sebentar, kalian bisa tunggu. Kemudian kalian bisa apt install IP tables min persistent. Jadi sebelumnya yang
Jadi sebelumnya apt yang install minserv tanda spasi etc merupakan perintah untuk mengaktifkan perintah yang sebelumnya kita lakukan. Dari sini kita bisa enter, kemudian kalian bisa pilih Y. Di sini kalian bisa pilih Y saja. Ini sedang memprogres. Dan di sini sudah bisa nantinya IP13 permanen ini dia ketika router Debian mati, semua virtual machine akan mendapatkan internetnya. Kemudian kita akan melakukan fix IP address Debian router server dan konfigurasi resolver secara bersamaan. Jadi fix IP address ini digunakan ketika mematikan router Debian dan server lainnya. Nah, ketika merunning kembali IP tersebut akan hilang dikarenakan belum melakukan fix IP address. Nah, caranya kalian bisa masuk ke router Debian. Kemudian kalian masukkan nano /etc /network /interfaces dan kalian enter. Dan di sini yang tadinya allow hotloop kalian ganti dengan auto endpost 3. Semuanya diganti ya pada endpost 8 dan endpost 9 juga. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X. Kemudian kita apply dengan systemctl restart networking. Nah, nantinya IP yang ketika kita lakukan IP A dia akan langsung muncul dan tidak akan hilang karena kita sudah mempermanenkan fix IP address-nya. Kita akan mengkonfigurasi resolver. Di sini kita bisa ping 88 terlebih dahulu pada ini. Kemudian kita enter. Nah, ini terhubung. Jadi ping 88 ini tidak menjamin terhubung ke internet. Kita bisa ping Google.com, coba kita bisa ping Google dan kita enter. Nah, ini temporary factor, artinya kita tidak bisa meng-ping Google. Nah, resolution, jadi kita coba masuk ke resolution dengan perintah nano /etc /resolve.conf. Nah, di sini pada name server kita pagar saja. Setelah itu kita bisa tambahkan di bawahnya name server 888. Kemudian di bawahnya juga name server 8.8.4.4. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X Y enter. Kemudian kita bisa ping Google kembali. Nah, dia bisa terhubung ke internetnya.